Masuknya apa Pak Nur? Non kognitif. Oke, kan asesmen itu ada diagnostik itu ada non kognitif, ada kognitif. Nah, tadi termasuk asesmen. Ya. Bapak Ibu menanyakan satu karena tidak dengar apa tidak, kondisi siswanya bagaimana, itu termasuk asesmen non diagnostik. Ketemu satu diferensiasi. Gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Kalau kawan kita jumpa lagi, tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata sekali lagi. Ayo nyanyi bareng-bareng. Ya, tengok juga tengok ya. Nah, kalau kedipkan mata berarti satu ya. Ting ting, kalau ting ting, angel apa ya, ting ting gitu ya. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Oke, sekarang ganti senyum ya. Senyum kanan, senyum kiri. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Dari tadi mas, ting ting ya, gitu ya. Ya sambil kedip ya, ting ting gitu dong ya. Oke, sekarang yang ketiga ganti colek kanan, colek kiri. Nah, colek ya sambil colek. Siap ya? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Telu malah. Tinggal 1 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran diferensiasi. Lanjut ya, kita waktunya sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Sampai secukupnya. Kalau lebih cepat lebih baik apa ya? Ya, kita bahas bersama-sama pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini Bapak Ibu mestinya sudah belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Di situ ada ya, PMM itu semuanya ada. Yang dibutuhkan Bapak Ibu ada. Bapak Ibu mau butuh apa? Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu itu butuh sertifikat apa butuh skill, butuh kompetensi, kan gitu. Kalau butuh sertifikat, begitu buka tarik, buka video tarik, kan gitu. Itu butuhnya sertifikat ya. Kalau butuhnya kompetensi, mestinya ditelaah satu per satu, dilihat, dipelajari gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Biasanya kalau belajar sendiri itu males, kalau bersama-sama itu lebih semangat, lebih menyenangkan ya. Ya, Bapak Ibu bawa laptop, bawa HP ya. Nah, ini saya share di grup, nanti diisi. Pertanyaan pertama. Nah, ini harusnya saya kirim lewat link di Gboard. Ya, apa namanya Bapak Ibu? Ini pakai Gboard ya. Nah, ini pakai Gboard. Nah, ini seperti ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan di kelas Bapak Ibu untuk mengajar ya.
pakai keyboard. Nah. Tulisannya apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan pertama itu ya. Nah, saya mengedarkan mic. Nah, nanti silahkan selama lagu berjalan ya. Kita langsung cari apa ya? Saya ngarep lagu apa? Ya, dan betapa judulnya. Yo, silahkan jalan. Nanti ketika berhenti mic itu yang menjawabnya. Ayo, silahkan digeser. Ayo digeser, Pak. Ayo, geser. Kelas loro karo kelas 5 sing anyar. Assalamualaikum. Siapa ini? Kenalnya Mas Bisu. Kira tahu saya dalamnya. Oke, sampai siapa? Ya. Yang terakhir siapa? Ya, pertanyaannya, Bu, dijawab ya pertanyaannya. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Tidak harus benar, nggak apa-apa ya. Namanya juga pendapat. Dari SMP. Iya sih. Ini sebisanya ya Pak? Iya, jawab. Orang bisa apa-apa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid untuk menghasilkan capaian yang optimal. Oke, terima kasih. Berikan tepuk salut lagi. Tepuk salut. 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 Digeser lagi ya Bu, geser lagi. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Kapan? Materinya apa? Berhasilkah menurut Bapak Ibu? Ya, Bu, silakan digeser mic-nya Bu. Oke. Ini orang pas ya. Orang pas ya. Sampai siapa Bu? Monggo. Pertanyaannya yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Menjelang saya memang mendengar sekarang beberapa alat saya aja belum bisa. Jadi ngomong aja belum bisa. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Berikan tepuk salut dulu. Tepuk salut. 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 Oke, ya. Pertanyaan ketiga, ya. Oke. Tapi tentunya sebagian sudah pernah mencoba, ya. Karena
Kenapa kok sudah pernah pada saat pemaparan hasil supervisi ternyata dari gugus Siloren banyak yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Pertanyaan ketiga. Nah, menurut Bapak Ibu, hal apa yang dapat didiferensiasikan? Hal apa yang dapat didiferensiasikan? Digilir lagi ya, mic-nya. Pertanyaannya Pak Supri. Ya, menurut Pak Supri, ya, apa yang dapat didiferensiasikan? Hal apa saja yang dapat didiferensiasikan? Apa Pak Supri? Mic-nya mana mic-nya tadi? Pakai dong. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran naik. Terus. Sudah? Itu saja. Oke, terima kasih. Berikan tepuk jempol sekarang. Jempol. Prok jempol kanan, prok jempol kiri, prok jempol depan. Bagus, ya. Gitu ya. Ya, berikan untuk Pak Supri. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan. Bagus. Bagusnya ya berikan bagus. Itu Pak Supri di sini sebenarnya. Pertanyaan berikutnya. Dari terakhir konek. Pertanyaan berikutnya, hal menarik apa yang Bapak Ibu rasakan saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Hal menarik apa yang dirasakan Bapak Ibu saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yuk dibuka lagi. Yang menarik malah yang menyanyi tadi. Monggo. Yang menariknya berkali saya merasa senang dalam proses pembelajaran itu. Oke, berikan tepuk jempol untuk Pak Karsa. Tepuk jempol. Jempol. Jempol kiri, jempol kanan. Bagus. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaannya, apa tantangan atau kesulitan saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yuk diputar lagi mic-nya. Mic-nya jangan dibuang, nanti rusak. SD1 itu kehilangan mic. Monggo Bu, dijawab pertanyaannya. Tantangan atau kesulitan saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangannya untuk melaksanakan tujuannya juga
Tujuannya susah gitu ya. Kenapa tujuannya susah? Karena kalau berdiferensiasi itu kan dikelompokkan, ada yang bisa membaca, itu dikelompokkan bisa membaca, jadi sulit. Sulit ya. Katanya sih kalau kesulitan tidak menemukan jalan keluar, solusinya keluar jalan. Iya Pak Tri. Jadi kalau kita tidak menemukan jalan keluar, solusinya keluar jalan. Healing. Ya. Healing. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan. Bagus. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, hal apa yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yo, diputar lagi. Monggo dijawab. Ini kan pendapat yang tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Sampai siapa mic-nya? Ayo. Ya, pertanyaannya hal apa yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Bisa kok. Pertanyaannya, hal apa yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Duduk. Maju Pak. Nah, harus berdiri. Beberapa hal yang maju Pak, nggak nyampe, wifi-nya nggak nyampe, apanya? Nah. Nah. Sehingga sesuai dengan pertanyaan tadi lupa pertanyaannya. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol depan. Bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi ketika Bapak Ibu mau memberikan pembelajaran kepada murid, ya seperti ini, tapi juga dipanggil. Nah, ini masuk apa tadi? Asesmen. Kalau Bapak Ibu tanya, kabarmu bagaimana? Kamu gembira apa tidak? Dan lain sebagainya, menanyakan suasana, hobi, kesenangan, itu asesmen non kognitif. Kalau ini berarti asesmen kognitif, karena mencari tahu sejauh mana kemampuan siswa. Nah, asesmen itu baiknya ya dilakukan di mana?
Di awal awalnya awal apa? Di awal semester boleh enggak? Boleh. Kalau di awal semester itu biasanya yang dilakukan asesmen diagnostik non kognitif. Kalau mau menuju ke pembelajaran berarti asesmennya kognitif untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswi ya. Nih, nah asesmen itu dilakukan baiknya sebelum memulai pembelajaran atau lingkup materi ya. Kita ngomongnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu paling tinggi apa? Namanya capaian pembelajaran. Bolehkah Bapak Ibu membuat sendiri capaian pembelajaran? Tidak boleh ya. Capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Satu. Setelah mendapatkan capaian pembelajaran, di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Bolehkah Bapak Ibu membuat sendiri TP? Ya diwajibkan sebetulnya gitu ya. Harus membuat tujuan pembelajaran. Kok bingung? TP sing kaya ngapa ya? Nah, pemerintah menyediakan contoh-contoh tujuan pembelajaran. Kalau pemerintah menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tinggal apa? Mengadopsi atau mengadaptasi? Mengadaptasi. Yang betul? Mengadopsi apa mengadaptasi? Mengadaptasi. Mic-nya tadi yang mana ya? Pak Yudi. Mengadopsi apa mengadaptasi? Mengadaptasi. Yang betul itu ya. Nah, setelah tahu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tinggal menentukan apa Bu? ATP. Siapa yang berkewajiban membuat ATP? Guru. Apakah pemerintah menyediakan contoh? Iya. Tugas Bapak Ibu boleh memakai yang dibuat pemerintah atau contoh-contoh pemerintah dengan mengadaptasi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Di dalam mengadaptasi, siapa yang harus berkolaborasi dalam menentukan ATP? Guru. Oke, guru dalam satu fase. Karena CP dibuat dalam fase. SD ada berapa fase? Fase A, fase B, fase C. Fase A itu adalah 1 kelas 2 dan seterusnya. Nah, ATP itu yang menentukan yang berkolaborasi antar guru dalam satu fase. Maksudnya apa? Ya berembuk gitu loh. Oh, ini maunya kelas 1, kelas 2. Oh, ini enaknya diletakkan di kelas 2 saja. Ini di kelas 1 saja. Nah, itu kemerdekaan bagi setiap guru. Guru dibebaskan. Yang tahu kondisi murid-murid Bapak Ibu guru. Pertanyaannya, kadang ini guru dibebaskan malah bingung. Dibebaskan malah orang milih Patrick. Di lapangan seperti itu ya. Nah, itu ATP. Nah, setelah tahu CP, TP, ATP baru modul ajar. Di dalam modul ajar, apa saja hal pokok yang harus ada? Tujuan. Halo. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, asesmen awal, asesmen akhir, media pembelajaran,
Satu. Ya. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti kelas 3 kami sama-sama besok kan juga juga melaksanakan gitu ya. Ya. Jadi di dalam modul ajar itu ada hal-hal pokok. Ya, ada hal pokok. Jadi modul ajar itu ada versi mini, ada versi lengkap gitu ya. Yang penting kalau membuat modul ajar itu ada PP, ada asesmen, langkah-langkah pembelajaran, ada media pembelajaran, dan yang satunya apa ya? Apa Pak Heru? 4 ya, betul, ada 4 ya. Nah, kalau RPP itu komponennya hanya ada 3 ya. Jadi kalau RPP itu hanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, terus asesmen, tidak mencantumkan media pembelajaran. Tetapi kalau di dalam modul ajar wajib menyertakan media pembelajaran. Ya, lanjut. Oke, dari situ sudah paham ya. Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat dulu yang berikut. Jadi harus tahu alurnya. Jangan besok ditanya menentukan deskripsi dari mana. Ini kalau pun otomatis isi direct sih. Di pulau manut mawon. Nah, ya enggak seperti itu. Dari aplikasi itu membantu kita. Aplikasi membantu, bukan memperbudak kita ya. Lanjut. Nah ini tadi yang ditanyakan. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini kata Thomson. Nih, pertanyaannya ya, kalau muridnya 20, mungkinkah Bapak Ibu mengajar memakai 20 cara dalam satu waktu? Tidak. Lah biar ini tercapai pakai apa? Caranya bisa begini. Pakai apa Pak? Pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan apa? Belajar, minat, satu lagi kesiapan gitu ya. Ada 3 pengelompokan. Nah sekarang Bapak Ibu kalau memberi nama kelompok murid-murid pakai apa Bapak Ibu? Kamu kelompok 1 gitu, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3. Adakah murid yang protes? Selama ini tidak. Tapi kadang ada. Jadi ada murid itu dimasukkan kelompok 4, dia diam saja, mukanya cemberut saja, dimasukkan kelompok 4. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kenapa kok dia cemberut, marah gitu? Satu, yang lain? Kemungkinan. Nah ini apa Mas? Karena tidak dinomor satukan, bisa jadi anak yang masuk kelompok 4 itu merasa nyong duduk dewek, makanya berlebatan dengan kelompok 4 gitu. Ya enggak? Iya, makanya besok kalau memberi nama kelompok jangan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Karena bisa saja kok kelompok 1 bocah sing pintar-pintar ya. Kelompok 2 sing ini, nah itu jangan ya. Besok kalau memberi nama kelompok yang lain lah gitu. Oke.
Nah ini, jadi untuk menyesuaikan kebutuhan belajar statistik, guru tidak mungkin dalam satu waktu, dalam satu kelas memfasilitasi satu per satu, tetapi itu dapat dibuat strategi dengan pengelompokan tadi berdasarkan minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar. Nah ini tadi sudah ya. Pembelajaran berdiferensiasi harus diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid dilakukan dengan melaksanakan asesmen diagnostik, bisa non kognitif, bisa kognitif. Ya. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan. Ini bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Yang kedua, minat murid bertujuan membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Kemudian profil belajar atau gaya belajar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar ada 3 ya. Satu, gaya belajar auditory, visual, kinestetik. Nice point, just pintar-pintar. Nah, sekarang strategi diferensiasi yang dapat digunakan. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Di antaranya ialah diferensiasi konten, digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan, minat dan profil belajar murid. Kalau kita mau mendiferensiasikan kontennya. Yang kedua, proses dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan sudut minat, membuat agenda individual dan kelompok fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk. Ini dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam ekspresikannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau kita menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam satu pembelajaran, apakah harus ketiganya? Tidak. Apakah harus duanya? Apakah boleh salah satu? Apakah boleh salah dua? Apakah boleh salah tiga? Boleh. Silahkan dilaksanakan semampunya Bapak Ibu semua, senyamannya sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan siswa seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu memaksakan, ya, tidak perlu memaksakan harus ketiga-tiganya tidak. Nek saking mumpete, saking mumpete paling gampang itu diferensiasi produk. Sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu produk itu apa sih? Hasil. Nah, hasil itu apa sih? Berupa apa sih? Karya siswa. Tahu yang karya siswa berupa apa sih? Keterampilan itu berupa apa sih? Lagi jawabannya belum cepat nih. Oke, good ya. Itu jadi produk itu ada 2 macam ya. Satu barang, yang kedua performa. Ya, itu namanya produk. Nah, produk itu bisa barang, bisa performa. Performa itu apa saja? Ya banyak sekali ya. Presentasi, menyanyi, menari, deklamasi, apa saja. Kalau produk ya Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Tuh. Jadi kalau saking mumpete kepala sekolahnya harap supervisi, harap supervisi materi ini harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Saking mumpete ora bisa ya produk saja. Yang penting tertulis di mana, di modulnya ada, kemudian ada
assessment-nya gitu. Tuh. Dari sini ada yang mau konfirmasi pertanyaan sebelum dilanjut? Dipersilakan. Tidak ada? Agung, Oke. apa ada kategori lain yang tadi loh, yang auditori, visual sama kinetik, apa ada yang keempat dan seterusnya? Untuk gaya belajar itu menurut teorinya hanya ada 3. Ya, jadi audio, auditory, kemudian visual, kemudian kinestetik. Baru ditemukan 3 intinya Ya. itu. Yang memang pada dasarnya ada 3. Ada 3. Oke. Tetapi ada murid-murid tertentu yang memang memiliki 2 gaya belajar. Dia bisa gabungan antara audiovisual atau dengan gabungan ketiganya. Bapak Ibu pasti pernah memiliki murid, murid angger lomba kabeh ke mampu kok. Multi talenta gitu ya. Ada kan lomba seni yo Pak Mas Wiyoto, lomba LCC Yayasan Konangat Mas Wiyoto, lomba apa lagi bos? Baik lanjut baik. Murid langka sing ngeton pinter dewek Mas Wiyoto kan gitu ya. Pernah mengalami tidak? Pasti ada. Sering seperti itu ya. Nah itu artinya mungkin dia mempunyai gaya belajar yang multi talenta tadi bisa jadi. Oke, terima kasih. Masuk ya. Nah ini sekarang satu persatu kita lihat komponen diferensiasi konten. Nah, satu materi disajikan dalam bentuk beragam. Kalau konten bisa pakai video, pakai teks bacaan, bisa pakai gambar dan lain sebagainya. Terdapat keterampilan pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Yang ketiga, pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. Kemudian pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Kemudian adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu sub materi yang disukai. Kalau ada komponen-komponen ini berarti yang didiferensiasikan Bapak Ibu adalah kontennya. Ya. Tuh. Sekarang kalau proses yang diferensiasikan apa saja? Satu, cara penyampaian materi disajikan secara beragam sesuai kemampuan memahami murid. Bisa diskusi, bisa studi kasus, bisa dongeng, bisa video, bisa pertanyaan. 2, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan magangnya, daring atau luring. Yang ketiga, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi. Bisa pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran di dalam kelas. Itu pasti prosesnya. Kemudian terdapat variasi aktivitas untuk memenuhi materi berdasarkan jumlah murid, klasikal, individu, atau kelompok. Nanti akan timbul diferensiasi proses. Ada aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Nah ini kalau prosesnya ya. Makanya tadi di awal pembelajaran diferensiasi itu identik dengan pembelajaran secara berkelompok. Karena apa? Jadi tadi kita tidak mungkin dalam satu kelas, apalagi muridnya sangat banyak, kontrol cici melayani kan tidak mungkin ya. Akhirnya kita buat diferensiasi secara kelompok.
makanya kalau dikelompokkan pasti diferensiasi prosesnya. Yang ketiga, produk. Komponen diferensiasi produk. Terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap murid. Nah ini pertunjukan, poster, cerpen, mind mapping. Pertunjukan berarti masuk apa? Produk apa? Performan. Kalau poster barang, kalau cerpen barang, mind mapping barang. Mind mapping siapa? Gua aja ngomong mind mapping. Anu apa yang mind mapping? Mind mapping apa baru? Peta pikiran ya. Nah, apa Pak? Contoh peta pikiran ya, peta konsep gitu ya. Peta konsep. Nah, nih. Kemudian penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, minat. Nah ini kalau kita nanti yang didiferensiasikan produknya, asesmennya berarti itu harus mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minatnya. Paling tidak itu. Yang ketiga, adanya aktivitas dalam pekerjaan tugas, bisa produk tugas individu atau tugas kelompok. Adanya pemberian kesempatan untuk menciptakan produk atau karya mandiri. Yang kelima, adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid, mudah, sedang, sulit. Dari ketiga produk ini, salah satu yang direkomendasikan di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru menggunakan metode apa atau pendekatan boleh apa PJBL ya, PJBL apa PJBL, Project Based Learning, pendekatan berbasis project, modulnya itu. Nah itu kalau sudah menggunakan itu otomatis sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Atau pakai jigsaw. Ada Bapak Ibu yang pernah mengajar pakai metode jigsaw? Ada? Oke. Jigsaw itu apa namanya? Garis besarnya bagaimana? Artinya apa? Langkah pertama membentuk kelompok ahli gitu ya. Ya, jadi jigsaw itu membuat kelompok ahli. Umpamanya rembuk bab Pancasila ya. Pancasila dan butir-butir pengamalan Pancasila umpamanya. Kan ada 5 sila. Berarti dibuat berapa kelompok? 5 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok 1 itu kelompok ahli bab ketuhanan yang Maha Esa ya. Kelompok 2 kelompok ahli sila 2 sampai kelompok ahli sila 5. Nah di situ dipahamkan masing-masing kelompok pemahamannya menjadi kelompok ahli. Nanti kalau sudah di situ sudah dirembuk, didiskusikan di kelompok ahli, maka ada tukar apa namanya? Ya, sharing antar kelompok. Jadi kelompok ahli 1 datang kelompok 2 dan seterusnya. Nah itu namanya jigsaw ya, seperti itu ya. Jadi intinya membuat kelompok ahli ya. Nah itu bisa direkomendasikan kalau kita mau berdiferensiasi secara otomatis. Tapi lainnya apakah boleh? Ya boleh, bebas saja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu prinsipnya merdeka. Nah, yang tidak boleh itu merdeka tidak membuat. Merdeka saya tidak buat saja merdeka. Itu yang tidak boleh ya. Lanjut, nah ini contohnya, contoh diferensiasi. Umpama instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi 4, segi 3, dan negara. Atas jawaban peserta didik, pendidik, atau guru
mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelasnya. Kemudian sudah asesmen, mendiagnostik murid-muridnya. Bapak Ibu guru membagi 3. 1. Mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Yang kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Ada 3 kelompok besar. Berdasarkan data tersebut, pendidik melakukan pembelajaran berdegradasi sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat kesiapan belajar. Ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau yang nomor 1, yang mayoritas ini bisa 2. Peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Atau peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Sekarang kelompok yang kedua dan ketiga, ini yang kedua. Ini pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada pendidik. Pendidik akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, ini contoh. Kalau seperti ini yang didiferensiasikan apanya ini? Kontennya, prosesnya atau produknya? Proses. Apa? Konten dan proses. Kontennya? Kontennya itu diferensiasi antara konten soal antara kelompok 1 dan kelompok 2. Itu kan yang kelompok 1 konten soalnya itu diminta untuk mengerjakan. Kalau yang konten kelompok 2 itu masih bangun datar media. Oke. Bisa, kontennya bisa kan? Kalau yang jelas prosesnya, nah ini sudah didiferensiasikan. Nah, hal-hal seperti ini yang Bapak Ibu minta di kelasnya masing-masing. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Bisa Bapak Ibu? Saya pikir, saya mampu, saya bisa, apa saya mampu, saya pikir, saya bisa, apa saya biasa, saya pikir, saya mampu, apa saya mumet. Ya, yang penting dicoba loh ya, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah, yang salah tidak mengajar ya, yang salah tidak melaksanakan ya. Semuanya dicoba. Langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, tetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari mana? Dari CP, capaian pembelajaran. Yang kedua, petakan kebutuhan belajar murid di kelas kita. Bapak Ibu, kalau ngomong pembelajaran berdiferensiasi berarti harus ada asesmen diagnostik. Itu yang penting. Jadi hubungannya arep ngomong boleh ngomongnya wis melaksanakan diferensiasi, tapi belum melaksanakan asesmen diagnostik yang belum berdiferensiasi, gitu ya. Jadi itu satu rangkaian, makanya di dalam form instrumen ya, kalau diferensiasi pasti ada asesmen, nah itu ya, ada diferensiasinya. 3, tentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, rancanglah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Jadi Bapak Ibu, logikanya dibalik ya sekarang ya, jangan seperti dulu. Kalau dulu buat RPP-nya dulu baru mikir asesmennya.
Tapi sekarang Bapak Ibu harus mikir asesmennya terlebih dahulu. Berdasarkan apa? Tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya ini nanti yang tepat pakai asesmen apa ya? Begitu pikirannya. Baru membuat modul aja. Jangan modul dulu baru asesmen. Itu. Jadi Bapak Ibu lihat CP ini, oh TP-nya 1, 2, 3. Nah kalau TP-nya ini, saya harus asesmennya yang tepat apa. Begitu baru membuat modul ajar. Jadi pola pikirnya sekarang seperti itu. Karena arah tujuan besarnya adalah capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran itu diukur kapan? Manakala anak menyelesaikan dalam satu fase. Berarti Bapak Ibu harus paham capaian pembelajaran. Sudah punya Bapak Ibu dokumen CP-nya? Belum? Kalau ingin cari di mana downloadnya? Di mana Bapak Ibu? Di PMM, lagi-lagi PMM, lagi-lagi PMM, dijual. Bosan kerungu PMM lah, ngantar sebel. Tapi yang itu referensinya satu-satunya dari situ. Bapak Ibu ingin download capaian pembelajaran, ingin mengunduh contoh TP, ingin mengunduh ATP, ingin mengunduh modul, ingin mencari inspirasi pembelajaran, ingin mencari inspirasi media yang digunakan, semuanya disediakan di platform Merdeka Mengajar. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, lakukan refleksi secara berkelanjutan. Nah, termasuk kepada siswa kita, mulai saat ini mari kita biasakan siswa berrefleksi. Ada yang sudah melaksanakan Bapak Ibu refleksi terhadap muridnya? Bapak Ibu kalau murid-murid berefleksi apa yang ditanyakan kepada siswa? Bapak Ibu, apa Pak Yudi? Perasaan, terus apa lagi ya? Halo. Terus? Oke, terus? Oke, nah, jadi sebetulnya ada teori-teori atau form-form refleksi yang dapat digunakan. Ya. Jadi kalau kita kan selama ini yang belum tahu, coba direfleksikan kegiatan. Nah, asal ngomong saja gitu ya. Itu juga betul. Ya. Tetapi sebetulnya ada form-form tertentu dalam kita berefleksi. Ada refleksi model 4P atau 4F gitu ya. Ada refleksi model segitiga berpikir, ada. Apalagi ada refleksi pakai model box atau lemari ya. Ada refleksi model topi berpikir, ada banyak sekali. Lah yang paling mudah sebetulnya pakai 4P. Ya nanti dibiasakan. 4P ini apa saja? Yang pertama, P pertama itu perasaan. Ya. P yang kedua apa? Peristiwa. Nah. P yang ketiga pembelajaran. P yang keempat bagaimana pembelajaran itu akan diterapkan untuk yang akan datang. Nah untuk siswa-siswa itu minimal ada 3P lah ya. Setelah pembelajaran, anak-anak satu disuruh mengungkapkan perasaannya selama mengikuti pembelajaran, dibiasakan. Yang kedua, dibiasakan anak-anak menceritakan peristiwa yang dialami. Peristiwa dialami apa saja ya, dibimbing secara urut gitu kalau bisa. Terus yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat atau apa yang dipelajari. Jadi minimal ada 3 kalau anak-anak itu sudah
bagus ya setiap hari. Jadi anak dibiasakan setelah pembelajaran selesai, dia mengungkapkan perasaannya, dia menceritakan peristiwa yang dialaminya, dia menceritakan apa yang sudah dipelajari. Nah, itu namanya berrefleksi. Oke. Nah, terakhir ini dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru perlu menanamkan, mengimplementasikan nilai-nilai guru yaitu mandiri, nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Agar lebih terarah dalam melakukan perubahan dan menjalankan peran guru penggerak, maka guru penggerak perlu merumuskan visi murid yang diharapkan di masa mendatang. Nilai-nilai yang diharapkan pada murid dalam upaya perwujudan visi sekolah diwujudkan dalam budaya positif di sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai kodrat alam dan zaman serta implementasi dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya pembelajaran itu harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Selama ini kan berpihak pada guru, soalnya sak sandale guru ini nangkene apa? Wah, nyogi serep mulang iki ya mulang iki. Nah, kas. Atau kadang-kadang itu ada guru itu rasa begini. Kalau anggar apa kon perencanakan itu susah loh. Tapi kadang-kadang tentang kelas itu muncul dengan sendirinya. Nah. Iya kan? Kadang seperti itu ya. Di kelas muncul dengan sendirinya. Nah, mulai besok diubah ya, direncanakan. Katanya sih gagal merencanakan itu sama juga merencanakan kegagalan katanya. Kalau tidak bisa merencana ya artinya kita akan merencanakan kegagalan ya. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan katanya ya. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, ini jam 11:20. Saya minta waktunya 15 menit. Nanti Bapak Ibu boleh berkolaborasi ya, merefleksikan kegiatan belajar kita hari ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh dibuat dalam bentuk narasi, boleh dibuat dalam bentuk mind mapping, peta konsep, boleh dibuat video vlog juga boleh. Nah, boleh dibuat apa lagi? TikTok juga boleh, monggo silahkan. Waktunya 15 menit.